Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai penggolongan hasil tes. Nah, sebelum kami mulai presentasi dari kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Rofi Rohman sebagai pemateri pertama, ada juga Nur Mahmudi sebagai pemateri kedua, dan Tri Oktavia sebagai pemateri ketiga, dan juga Dian Mariana sebagai pemateri terakhir. Nah, yang pertama pengertian tes. Nah, yang dimaksud tes di sini yaitu merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu tes yaitu alat atau cara untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, seperti itu. Saya akan melanjutkan ke materi pertama, yaitu fungsi tes. Nah, pertama sebagai alat pengukuran terhadap peserta didik. Jadi yang dimaksud tes ini berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua sebagai alat pengukuran keberhasilan program pengajaran. Dan yang dimaksud ini adalah berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua. Selanjutnya yaitu penggolongan tes berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu tes awal, di mana tes ini dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai. Jadi guru itu melakukan tes dari materi yang sudah disampaikan, sudah dijelaskan kepada peserta didiknya. Jadi peserta didik itu mengasah lagi apakah ia telah paham dengan apa yang guru itu jelaskan. Jadi tujuan tes awal ini adalah guru dapat mengetahui apakah siswa itu sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, baru semisal peserta didik telah paham dengan materi yang guru jelaskan, maka guru bisa melanjutkan pelajaran atau materi selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini adalah tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta didik ini mampu atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini ada tes formatif, di mana tes formatif ini dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Jadi setelah guru menjelaskan materi, guru mengetes siswa dengan apa yang telah guru sampaikan dalam materi tersebut. Jadi setelah guru memaparkan materi, guru itu melakukan tes. Jadi siswa itu bagi yang siswa tidak mengerti, maka siswa itu akan menanyakan kembali tentang materi yang sudah guru itu jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada tes sumatif, di mana tes sumatif ini dilaksanakan di akhir satu program. Selanjutnya yaitu penggolongan tes lainnya. Di sini ada tes individual, di mana tes individual ini guru hanya berhadapan dengan satu siswa saja. Jadi guru hanya berhadapan dengan satu siswa. Contohnya, guru melakukan sebuah ujian lisan, di mana ujian lisan ini guru hanya berhadapan dengan satu siswa saja, dan di situ guru memberikan sebuah pertanyaan secara lisan dan siswa itu menjawab secara langsung. Nah, di situ guru akan mengetahui apakah siswa itu mampu menjawab pertanyaan dari guru itu. Nah, yang kedua itu bisa saja guru itu melakukan kayak guru itu menunjuk salah satu siswa untuk menjawab atau
menanyakan tentang materi yang telah guru itu sampaikan. Nah, yang kedua itu ada tes kelompok, di mana tes kelompok ini guru berhadapan dengan kurang lebih dari 5 siswa. Contoh kayak dalam pelaksanaan presentasi. Nah, di mana dalam pelaksanaan presentasi ini di akhir-akhir pastinya ada sebuah sesi pertanyaan. Nah, di situ dari kelompok itu memberikan atau membuka sesi pertanyaan, dan setelah kelompok itu mendapatkan pertanyaan dari audiens, maka kelompok itu akan dianjurkan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah didapatkan dari audiens. Nah, di situ guru akan mengetahui dari satu kelompok itu per anggotanya, guru itu bisa membedakan mana siswa yang low, middle, dan high. Jadi kurang lebih. Di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu jenis tes. Yaitu ada 2. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang berbentuk lembar soal yang guru diberikan. Jadi, di lembar itu berisi tentang pertanyaan di mana peserta didik harus menjawabnya. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan ini siswa langsung berhadapan dengan guru, dan di situ guru memberikan pertanyaan secara lisan. Selebihnya Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.